Yang pertama kita membahas tentang apa itu sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah di sini sebenarnya sama dengan pengelolaan manajemen, di mana dikelola oleh grup untuk keperluan pribadi. Kegiatan yang diliputi oleh manajemen keuangan diantaranya yaitu kegiatan perencanaan, kegiatan pengendalian, kegiatan penyimpanan, pemeriksaan, dan perencanaan. Apa yang disetujui dalam sistem keuangan syariah? Sistem keuangan syariah merupakan suatu sistem yang digunakan dengan menggunakan metode Islami dasar syariah. Acuannya juga menggunakan dasar hukum Islam sebagai pedoman. Sistem ini dapat dilakukan untuk kegiatan di lembaga keuangan syariah. Intinya, dalam sistem keuangan syariah di sini memiliki tugas utama yaitu tentang dana yang dipinjamkan. Prinsip dasar syariah yang digunakan oleh sistem keuangan berasal dari aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang dipercayai oleh agama Islam. Larangan yang dilakukan pada sistem keuangan syariah yaitu larangan kehadiran riba, perjudian, monopoli, pembelaan, gharar, peninggung barang, dan sebagainya. Oleh karena itu, semua keuangan pada sistem ini harus sesuai dengan prinsip syariah, harus sudah diatur melalui Al-Quran dan Sunnah. Dalam pengelolaan syariah telah berkembang lumayan pesat di Indonesia, terlihat dari banyaknya lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada perusahaannya. Contoh lembaga syariah seperti yang pertama yaitu Bank BNI Syariah, yang kedua Bank BRI Syariah, yang ketiga Bank Mandiri Syariah, dan Bank Muamalat ataupun sebagainya. Pengelolaan yang diterapkan oleh keuangan syariah harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di antaranya yang pertama yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan yang diperoleh berdasarkan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari bunga atau riba sangat dilarang dan haram hukumnya dalam Al-Qur'an. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dengan mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan atau misalnya modal usaha dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dalam sistem operasional ini meliputi yang pertama yang dijelaskan tadi, yang pertama yaitu sistem penghimpunan dana, dan yang kedua sistem penyaluran dana. Sistem penghimpunan dana. Metode penghimpunan dana yang ada pada bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk 3 kegunaan. Yang pertama yaitu untuk fungsi transaksi, yang kedua cadangan, dan yang ketiga investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana dapat disesuaikan dengan fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito. Berbeda halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya dapat kita lihat dari sumbernya, di mana diantaranya yang pertama yaitu modal. Modal adalah dana yang diserahkan kepada pemilik atau owner. Dana modal yang digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya, yang secara tidak langsung menghasilkan atau fixed asset atau non-earning asset. Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal produktif yang dapat disalurkan untuk menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dapat dibagikan kepada pemilik dana. Yang kedua yaitu titipan atau wadiah. Salah satu prinsip yang digunakan dalam bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan titipan
titipan atau akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-wadiyah. Dalam prinsip titipan ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai prinsip berhak untuk mengambil setiap saat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumber yang ketiga yaitu investasi atau mudharabah. Akad yang sesuai dengan investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Dalam hak ini adalah bank, pemilik dana sebagai deposan bank syariah, berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Dalam sistem ekonomi syariah, kita mengenal prinsip jual beli, mudharabah, salam dan istisna. Bagi hasil mudharabah dan musyarakah, sewa, ijarah. Dalam pengimplementasiannya juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional yang merupakan salah satu otoritas yang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar pijakan bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya. Dari sudut pandang emosional, mengamalkan ekonomi syariah berarti mewujudkan seorang muslim yang kafah karena syariah, akhlak, dan akidah yang menerapkan 3 ajaran pokok dalam Islam. Yang pertama yaitu mengamalkan sistem ekonomi syariah, memberikan keuntungan bagi seseorang dalam bentuk kepatuhan hambanya terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bermuamalah adalah dengan meninggalkan konsep riba. Sistem ekonomi syariah juga memberikan keuntungan secara rasional. Keuntungan tersebut dapat dirasakan dengan cara bertransaksi melalui lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan sebagainya. Keuntungannya terdiri dari yang pertama yaitu angsuran pembiayaan yang tetap. Dalam operasional bank syariah, kita akan mengenal skema pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga, perolehan, dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual atau bank dan pembeli oleh pembeli atau nasabah. Hal ini biasanya tertuang dalam surat penawaran atau offering letter bank, di mana dalam surat penawaran tersebut yang diperoleh bank dan persyaratan-persyaratannya yang harus dipenuhi oleh nasabah. Atas dasar transaksi jual beli tersebut, baik bank atau penjual tidak diperkenakan untuk menambah atau mengurangi margin yang telah disepakati pada awalnya, sehingga anggaran yang dibayarkan oleh nasabah dari awal pembiayaan sampai selesai besarnya tidak berubah. Di tengah perekonomian yang tidak stabil dan suku bunga, Bank Indonesia yang berfluktuasi, skema mudharabah ini sangat menguntungkan bagi nasabah individu maupun korporat. Bagi nasabah individu terdapat kepastian besarnya penghasilan yang harus disisihkan untuk membayar angsuran setiap bulan. Bagi nasabah korporat tertentu akan lebih mudah dalam mengontrol keuangan operasionalnya dan menyusun budgeting perusahaan karena cash outflow yang dapat dihitung dengan pasti di kemudian hari. Selanjutnya yaitu yang kedua, sistem bagi hasil yang lebih adil. Bank syariah juga mengenal skema pembiayaan berbasis bagi hasil atau biasa dikenal dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana atau sahibul mal yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha bersama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan atau nisbah yang disepakati. Pemilik modal tidak turut ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Perbedaan yang paling utama antara skema mudharabah dengan musyarakah adalah porsi modal yang diberikan oleh
pemilik dana. Dalam pembiayaan mudharabah, seluruh modal 100% berasal dari pemilik dana, sedangkan pembiayaan musyarakah, dana berasal dari kontribusi masing-masing pihak sesuai dengan porsi yang telah disepakati, misalnya 70% dan 30%. Dengan ditinjau dari sudut pandang emosional dan rasional, terlihat jelas bahwa sistem ekonomi syariah memiliki keuntungan yang falah. Ekonomi syariah dapat diharapkan tidak lagi menjadi sebuah alternatif, melainkan telah menjadi jalan hidup setiap orang. Kendati pun berangkat dari pemikiran Islam, sistem ekonomi syariah tidak hanya ditunjukkan kepada umat Islam saja, tetapi bagi semua orang di dunia yang ingin bermuamalah secara adil dan transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megawati, perwakilan dari kelompok 9, akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Adapun materinya yaitu mengenai tentang keuntungan bank. Probabilitas perbankan adalah suatu kesanggupan atau kemampuan bank dalam memperoleh laba. Probabilitas bukan merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan atau memperoleh laba secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tingkat keuntungan bersih yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Controllable factor adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis, pengendalian pendapatan, dan pengendalian biaya-biaya. Selanjutnya, faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Ada dua rasio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank, yaitu return on asset dan return on equity. Return on asset adalah perbandingan antara pendapatan bersih dengan rata-rata aktiva. Sedangkan return on equity didefinisikan sebagai perbandingan antara pendapatan bersih dengan rata-rata modal atau investasi para pemilik bank. Dari pandangan para pemilik, return on equity adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka. Selanjutnya, return on asset, rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungan dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio probabilitas, maka semakin baik bank menggambarkan kemampuan tingginya memperoleh keuntungan perusahaan. Dan juga penilaian bank yang dilakukan dengan menggunakan indikator return on asset merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan probabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset, dan modal saham tertentu. Dengan mengetahui return on asset, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dengan menggunakan aktivanya dalam kegiatan operasi. Selanjutnya, bagi bank syariah, sumber dana yang paling dominan bagi pembiayaan asetnya adalah dana investasi yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investasi jangka panjang dari pemilik dan investasi jangka pendek dari para nasabah. Hanya sebagian kecil saja yang merupakan kewajiban atau liabilitas kepada pihak ketiga, yaitu berupa dana-dana titipan atau rekening wadiah
Jika dana-dana investasi itu dapat disamakan dengan equity, maka apabila peranan dana wadia mencapai sepertiga, yang berarti leverage multiplier adalah 1,5, maka return on equity mencapai 15%, apabila return on asset mencapai 10%. Baik, materi selanjutnya adalah pembagian keuntungan atau profit distribution. Berdasarkan kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil antara bank dengan para nasabah tersebut, bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama, bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan dengan 100%. Tahap kedua, bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil untuk masing-masing tipe dengan cara mengkalikan persentase jumlah relatif dari masing-masing dana simpanan pada huruf A dengan jumlah pendapatan bank. Selanjutnya tahap ketiga, bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Selanjutnya pada tahap keempat, bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan. Selanjutnya tahap kelima, bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya. Pengelolaan keuangan syariah adalah perencanaan, pengarahan atau pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber dana moneter dari sebuah organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan dilakukan berdasarkan asas-asas Islam. Pengelolaan kadang diartikan sama dengan manajemen. Pada pengelolaan keuangan syariah sudah mulai tumbuh pesat di Indonesia. Ini dapat tergambar dari banyaknya perusahaan keuangan atau lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam perusahaannya, dan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia seperti Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Asuransi Syariah, dan sebagainya. Bahkan bank-bank konvensional sudah melirik ke sektor keuangan syariah karena pertumbuhan lembaga keuangan syariah cukup signifikan seperti BRI Syariah, BNI Syariah, dan lain-lain. Tumbuhnya berbagai keuangan syariah di Indonesia menjadi jawaban yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Islam di Indonesia karena mereka tidak khawatir dengan sistem kapitalis yang selama ini diterapkan Indonesia, yaitu riba atau bunga atau interest. Baik, materi selanjutnya adalah pengelolaan keuangan syariah harus berdasar pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu yang pertama, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengelolaan keuangan syariah, selain didasarkan pada mencapai tujuan, juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga langkah-langkah yang diambil dalam mencapai tujuan adalah atas dasar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, terbebas dari riba atau bunga. Bunga atau riba adalah sistem keuangan kapitalis atau konvensional yang dalam Al-Quran dan hadis Nabi dilarang atau diharamkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah tidak ada investasi haram. Yang keempat, sektor-sektor yang dibiayai adalah halal hukumnya. Yang kelima, pembiayaannya menerapkan prinsip
atau profit sharing atau bagi hasil, baik untung maupun rugi, ijarah atau sewa, rahan atau gadai, dan bayi atau jual beli dan sebagainya. Adapun hal-hal yang wajib dihindari dalam hal pengelolaan keuangan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, riba atau bunga. Sistem bunga atau riba ini berasal dari sistem jahiliyah, baik yang dahulu ataupun kontemporer konvensional. Dan hukum riba ataupun bunga dalam ajaran Islam adalah haram. Sistem bunga mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, tetapi tidak mempertimbangkan dampak sosial yang muncul, berbeda dengan sistem bagi hasil yang berorientasi pada pemenuhan manfaat kehidupan manusia. Yang kedua adalah gharar atau tak jelas atau ketidakjelasan. Yang ketiga adalah mesyir atau perjudian. Adapun kaidah-kaidah dalam pengelolaan keuangan atau teknik manajemen yang berrelevansi dengan syariah Islam adalah yang pertama adalah prinsip amar ma'ruf nabi dan nabi mungkar. Yang kedua adalah kewajiban menegakkan kebenaran dan kejujuran. Yang ketiga adalah adil, dan keempat adalah amanah.